aturan yang ada. Kalau dari kepala desa itu 8%, kemungkinan kita bermain di APBDes itu untuk kepala desa itu di antara 5, 6 sampai 7, tidak sampai 8. Ini kita tidak bisa maksimal. Dan teman-teman ini dengan adanya fenomena hari ini kita sangat prihatin karena siltap yang tadinya kita terima ini turun drastis. Sebagai contoh dari Macan Putih yang tadinya siltap dari perangkat itu 2.500.000-an, tepatnya 2.505.000. Hari ini hitung-hitungannya menjadi 1.074.000 per bulan. Ini untuk kasih dan kaur. Ini perlu kita lihat, kasih dan kaur. Di bawah kasih dan kaur itu ada staf kasih, staf kaur. Kalau staf kasih, staf kaur itu separuh dari kasih Pak gajinya per bulan, yaitu 537 per bulan. Ini gaji perangkat Pak, di mana di situ ada syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk menjadi perangkat. Tapi ketika menjadi perangkat staf, ini gajinya cuma 500 sekian Pak. Bayangkan kalau ini kita mempunyai 1 istri 2 anak. Tidak usah mikir 2 istri Pak, mohon maaf. 2 istri. 1 istri 2 anak aja Pak. Kalau anak sekolah, makannya itu makan apa Pak kalau seperti ini? Stunting. Jadi kita mengatasi stunting, tapi anak dari perangkat itu nantinya akan menjadi stunting. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Belum lagi nanti ketika perangkat ini umur 60 tahun, ketika mereka sudah pensiun, ini sebagai contoh di desa saya Pak, saya juga merinding ini. Ketika sudah pensiun, dia kembali lagi ke desa. Ini tidak dengan bangganya Pak, akan tetapi di sana sebagai undangan penerima BLT Pak. Ini benar, di desa saya itu ada. Jadi pensiunan perangkat datang ke desa 1 tahun kemudian, ini mendapat undangan sebagai penerima BLT. Ini mungkin tidak di desa saya saja, banyak di desa lain juga. Gitu Pak. Jadi nasib perangkat saat ini seperti itu. Kami sebenarnya tidak mulu-mulu, kita tidak minta yang tinggi. Kita tahu kita di ujung tombak pemerintahan, kita sepantasnya saja. Jangan sampai kita itu naik terlalu tinggi. Paling tidak kita tetap saja, kan gitu ya. Kita mintanya tetap saja. Kita tahu kondisi kita seperti ini. Jadi perumus APBDes juga, dulu saya juga sebagai perumus APBDes Pak, kita tahu kesulitan untuk merumuskan APBDes. Untuk saat ini kita berbenturan Pak. Yang merumuskan APBDes itu untuk tahun 2026 itu si Malakama. Ini kita tahu, dari DPM sendiri mungkin juga seperti itu Pak. Dengan aturan-aturan yang ada untuk saat ini. Kita mau mengikuti aturan PP atau Pergub nomor 20 atau PP 11 yang minimal gaji itu 2.022.200 minimal ini. Kita tidak mampu Pak. Kalau kita naikkan minimal 2.022.200, kita menabrak Pergub yang 10 tahun 2020. Karena di situ nanti hitung-hitungan 30-70 ini akan di atas 30. Itu Mbak Ida. Jadi seperti itu. Ini si Malakama Pak. Jadi untuk saat ini banyak desa-desa sebenarnya hitung-hitungan APBDes-nya sudah selesai, tapi sengaja memang tidak diselesaikan karena ada permasalahan-permasalahan seperti ini. Itu harapan kami dari produk-produk hukum ini kedepannya biar tidak menjadi masalah. Ini kita mohon dari stakeholder yang ada, ini segera dirubah. Sebagai contoh,
Ini pendapatan desa yang dari kabupaten itu ada beberapa, ada ADB, ada BHRD, ada BHPD. Mohonlah salah satu keran ini juga dibuka. Sebagai contoh BHPD, BHRD. Saat ini kan dibatasi untuk penggunaannya, Pak. Tolong ini kalau bisa, ini salah satu contoh untuk mencari solusi ini, dibuka kerannya bahwasanya BHPD, BHRD ini bisa untuk operasional pemerintah desa. Akhirnya kalau ini dibuka, ADD ini bisa untuk mengejar yang batas minimal untuk gaji, meskipun itu masih di bawah UMR Kabupaten Banyuwangi. Itu. Tapi nanti akan bertabrakan dengan yang 30-70. Jadi di sini kita minta solusi terkait masalah itu, Pak, sebenarnya. Selain kita menceritakan keadaan kita yang sebenarnya ada di desa.